Yo Tamagon, selamat datang di channel Tamagon Park. Kali ini kita akan membahas terkait dengan spoiler lengkap yang sudah kita dapatkan di pagi hari yang cerah ini. Bagaimana? Apakah kalian sudah siap memulai hari ini? Tentu sebelum itu kita semua harus mendapatkan sarapan spoiler dulu ya. Dan bocoran ini sudah terkonfirmasi langsung oleh pihak Redon. Di sini akan banyak mengungkap tentang bagaimana usaha dari sang ayah untuk menyelamatkan anak angkatnya dari penyakit langka yang mematikan, yang bertemu dengan seorang ilmuwan jenius di dunia yang akhirnya memberikan pertolongan dan menyelamatkan sang putri. Bagaimanakah kisah lengkapnya? Jadi sebelum memulainya, silahkan kalian padamkan dulu tombol merahnya ya. Ambil secangkir kopi hangat, dan sebelum itu Tamagon Park Merch menghadirkan beberapa desain terbaru dari anggota kru bajak laut Topi Jerami. Mungkin dari kalian ada salah satu dari fans berat dari karakter ini. Harganya hanya 85.000 saja, dan jika kalian membeli 2 buah bajunya, kalian tentu akan mendapatkan gratis gantungan kunci ataupun sebuah lanyar. Sudah tersedia 2 varian kaos ya, yakni ketebalan 24S dan juga 30S. Jadi yang gajian buruan segera di check out barangnya guys. Link pemesanan sudah Tamagon cantumkan di deskripsi. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. One Piece chapter 1099 kita kali ini konon akan diberi judul Pacifista. Chapter ini sendiri akan berisi dengan 17 halaman, dan kali ini Oda Sensei sudah melengkapi chapter dengan 100% selesai. Seperti biasa ya, kali ini chapter akan mendapatkan sampul cover yang berisi gambaran 3 tanuki yang sedang menata rambut Oden. Chapter dimulai dengan melanjutkan apa yang terjadi pada lanjutan chapter sebelumnya, di mana Raja Bekori mendengar kabar tentang apa yang dilakukan Raja Kerajaan Goa di sana yang membakar Terminal Grey. Jadi Raja Sialan ini sekarang melakukan hal yang sama di Kerajaan Sorbet dengan membakar desa-desa dan menembak orang-orang yang memprotes kebijakannya. Kumai yang melihat hal tersebut tidak tahan lagi, jadi dia menghancurkan istana dan mengalahkan Raja Bekori di sana. Peristiwa ini pun kemudian disebut satu orang revolusioner di Kerajaan Sorbet. Nah, tidak lama setelah itu, di Maria Joa, Saint Saturnus pun mendengar kabar bahwa ada raja baru di Kerajaan Sorbet. Para rakyat di Kerajaan Sorbet ini meminta Kuma untuk menjadi raja baru di sana. Namun awalnya Kuma pun menolak hal tersebut. Pada akhirnya Kuma tidak bisa menolak permintaan rakyat. Dia pun dinobatkan menjadi raja dari Kerajaan Sorbet. Namun untuk saat ini dia masih tinggal di gereja, dan orang yang benar-benar menjalankan Kerajaan Sorbet adalah King Bulldog yang merupakan raja tahun 2 generasi tahun yang lalu. Di suatu hari terlihat Bonnie memakan Toshi Toshinomi yang secara tidak sengaja. Kita tidak dapat melihat kapan dia memakannya ataupun mengapa buah iblisnya dimakan di Kerajaan Sorbet. Dan itu pun seketika mengubah dirinya menjadi bentuk dewasa, bentuk yang sama seperti yang dia gunakan saat ini. Semua orang terkejut mengira dia adalah Genie. Penampilannya benar-benar mirip seperti ibunya. Raja Bulldog lantas mengunjungi gereja bersama ibunya Connie. Bonnie kemudian mencoba mempraktikkan transformasinya saat dia memandang Connie. Jadi bentuk lamanya menjadi sangat amat mirip dengan Connie. Nah, di bagian inilah ada adegan lucu dengan semua orang terus salah mengira mereka satu sama yang lainnya. King Bulldog membawa kabar buruk bagi Kuma. Mantan Raja Sialan playing victim Bekori yang melarikan diri kini menguasai dunia. Pemerintahan dunia sekarang berada di pihaknya. Berita pun beredar bahwa Kuma telah menggulingkannya untuk mendapatkan kekuasaan, dan dia sekarang menjadi seorang penguasa jahat di Kerajaan Sorbet. Nah, dengan cerita palsu seperti itu, marinir pun akan meminjamkan pasukan mereka ke Bekori untuk merebut kembali Kerajaan Sorbet. Kuma pun memutuskan untuk menghandle Bekori untuk selamanya. Namun dia tidak akan bisa tinggal di Kerajaan Sorbet setelah itu. Kuma mempercayakan Kerajaan Sorbet ke King Bulldog. Dia akan membawa Bonnie untuk tinggal bersamanya di kastil dan akan membuat Bonnie tidak akan menyentuh cahaya matahari. Kuma kemudian pergi menemui Bekori secara langsung. Bekori didampingi oleh armada laut di tengah laut. Bekori berkata, "Bunuh dia, dia adalah tiran yang merebut kerajaan dariku." Kuma pun menenggelamkan semua kapal sendirian. Kita tidak bisa melihat apakah Bekori ini sudah mati atau belum. Nah, setelah kejadian ini, Kuma pun melarikan diri ke laut dan menjadi bajak laut. Dia memiliki banyak julukan jahat dan bounty-nya sangat amat tinggi karena kekuatannya. Kita pun tidak bisa melihat bounty-nya di chapter ini. Sementara itu, Bonnie tinggal di bawah perawatan Connie di kastil Kerajaan Sorbet. Bonnie di sana berkata, "Ketika aku berusia 10 tahun, aku akan menjadi bajak laut seperti ayah." Kuma kemudian berkeliling dunia mencari obat untuk penyakit Bonnie. Ia mengunjungi semua pulau tempat dia mengirim kru bajak laut Topi Jerami selama insiden Sabaody. Dia berbicara dengan orang-orang di Kerajaan Torino, dengan ilmuwan di Waiteria, dan Heracles di Kepulauan Boyne. Bahkan Abdullah dan Jet mencoba untuk mendapatkan hadiah dari Kuma, namun Kuma menghancurkan kapal mereka.
Dan pada akhirnya Kuma kembali bersatu dengan Dragon di kapal Wingranma di tengah laut. Semua revolusioner ada di sana kecuali Sabo dan juga Koala. Dragon kemudian memberitahu Kuma bahwa Ivankov dan Inazuma keduanya ditangkap dan dikirim ke penjara. Tidak ada rincian lebih lanjut tentang peristiwa ini. Sementara itu Kuma telah menjadi seorang raja tiran dan sekarang menjadi seorang bajak laut. Nah, di kapal Wingranma ini tiba-tiba ada percakapan dengan Belo Betty. Belo Betty menanyakan sesuatu pada Kuma. Aku ingin menjadi komandan Angkatan Darat Timur, tetapi Dragon tidak akan memberikan posisi itu kepada siapapun kecuali kau mengizinkannya. Kuma pun bilang, jadi wanita bermulut buruk ini akan menjadi komandan. Baiklah, Dragon kemudian berbicara dengan Kuma tentang Vegapunk. Dragon bilang dia tidak pernah merekomendasikan Vegapunk ke Kuma karena itu hal yang mustahil untuk bertemu Vegapunk di saat dia ada di Pulau Panghazard. Namun, sebuah kecelakaan baru saja terjadi di Panghazard, di mana itu adalah ledakan besar oleh Caesar Clone dan Vegapunk harus memindahkan laboratoriumnya. Dragon berkata bahwa pertahanan laboratorium baru masih lemah, jadi kau harus pergi dan menemuinya sekarang. Kuma berterima kasih kepada Dragon. Dia bilang, jika aku berhasil menyembuhkan Bonnie, aku ingin bertarung bersamamu lagi. Dragon berkata, serahkan saja pada takdir pada hembusan angin temanku. Kita kembali lagi ke Bonnie. Dia sekarang belajar bertarung dan bahkan bisa mengalahkan orang dewasa dalam pertarungan tangan kosong. Itu bahkan saat dia berlatih dalam bentuk anak. Kuma kembali tiba di kerajaan Sorbet untuk bertemu dengan Bonnie. Kuma membawa Bonnie dalam sebuah kotak ke Pulau Egghead yang masih merupakan pulau musim dingin. Mereka bertemu Vegapunk di sana yang kepalanya masih besar. Nah, di sanalah Bonnie bermain dengan Sentomaru sedangkan Vegapunk dan Kuma pun berbicara. Vegapunk berkata kepada Kuma bahwa mungkin saja dia bisa untuk menyembuhkan penyakit Bonnie. Dia akan menggunakan teknologi sel transplantasi yang belum digunakan di rumah sakit biasa. Tetapi biayanya akan sangat amat tinggi, sama seperti membuat sebuah cyborg. Vegapunk menguji darah Kuma dan terkejut saat mengetahui Kuma adalah seorang bajak laut. Vegapunk pun bertanya mengapa Kuma datang menemui orang pemerintahan seperti dia. Kuma pun bilang dia mempercayai Dragon. Kuma lantas bertanya lagi ke Vegapunk bagaimana darahnya berbeda dengan darah manusia. Vegapunk mengatakan tidak ada cukup sampel untuk memberikan penjelasan yang jelas. Vegapunk pun menawarkan Kuma untuk menjadi rumah untuk pasukan klon yang akan dia buat dan dia akan menyembuhkan Bonnie secara gratis. Kuma pun meresponnya, aku akan menerima syarat apapun untuk Bonnie, tapi apa yang akan dilakukan oleh klonmu? Vegapunk menjawab, mereka akan menjadi marinir. Aku akan membuat mereka menembakkan sinar laser untuk mengalahkan bajak laut jahat. Mereka memiliki tubuh yang kuat untuk dijadikan tameng orang yang tidak bersalah. Lantas sekarang terpotong ke Marejoa. Kita dapat melihat bahwa Saint Saturn benar-benar mendengarkan seluruh percakapan mereka. Saturnus berkata, Vegapunk itu tidak tahu bagaimana memanfaatkan kesempatan ini. Aku punya ide lain untuknya. Kita kembali ke Pulau Egghead. Kuma dan Vegapunk masih berbicara. Kuma bilang, awalnya aku berencana untuk menerima syarat apapun meskipun kau adalah iblis. Tetapi jika klonmu dapat menyelamatkan nyawa orang, mungkin inilah tujuan mengapa aku dilahirkan. Vegapunk bilang, kau adalah orang suci. Kuma menjawab, tidak, aku hanya seorang pasifista. Kuma menggunakan kata Jepang untuk kata ini. Vegapunk menjawabnya, aku suka kata itu. Mari kita gunakan untuk memanggil pejuang masa depan yang akan kita ciptakan bersama. Jadi sekian saja full spoiler yang kita dapatkan di pagi ini. Dan ingat, tidak ketinggalan bahwa di beberapa jam ke depan, kemungkinan 4 jam lagi kita akan mendapatkan low quality dari chapter ini. Sebentar lagi kita akan melihat gambaran dari Kuma yang melakukan segala cara demi pengobatan dari anak angkatnya. Jadi kalian bisa follow akun Instagram Tambakan berikut ini untuk menunggu update dari low quality-nya. Terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tambakan hari ini. Mohon maaf jika ada analisa yang berlebihan maupun kata-kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa di review besok ya. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.